Halo, selamat berjumpa kembali lagi dengan saya, Angela Merici Karina Putri Mira Premura. Kali ini kita akan membahas tentang sistem-sistem ekonomi. Selamat mengikuti. Pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, kaitan antara sistem ekonomi dan masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi yang muncul adalah kebutuhan manusia yang semakin bermacam-macam dan bertambah jumlah, jenis, maupun kualitasnya. Sedangkan sumber-sumber yang tersedia dalam masyarakat relatif terbatas atau langka. Permasalahan ini bisa dipecahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Barang dan jasa apa yang akan diproduksi? Di masa pandemi ini, kita harus memikirkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sini saya mengambil contoh masker. Masker merupakan barang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat guna untuk melindungi diri dari virus corona. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Barang apa yang akan diproduksi? Ya, jawabannya adalah masker. Selanjutnya, B. Bagaimana cara produksi barang dan jasa tersebut? Untuk memproduksi masker, kita harus menggunakan bahan yang bagus dan bisa disesuaikan dengan motif baju. Karena masker bisa digunakan sebagai tren fashion, terutama untuk kaum wanita. C. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Sudah terjawab sebelumnya. Masker ini diutamakan bagi kaum wanita, tetapi lebih baik untuk semua, baik itu wanita maupun laki-laki, tidak apa-apa. Kedua, pengertian sistem ekonomi. A. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau what, how, dan for whom. B. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik itu produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Beberapa sistem ekonomi. Sistem pasar murni. Sistem ini juga disebut liberalisme atau kapitalisme. Aturan mainnya, sumber daya produktif dimiliki secara pribadi dan koordinasi kegiatan perekonomian berdasarkan harga yang ditentukan secara bebas dan tanpa pengaturan pemerintah. Balas jasa atas penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital, tanah, dan kewirausahaan diberikan secara langsung pada masing-masing pemilik faktor produksi atau sumber daya tersebut. Ciri-cirinya. 1. Orang bebas memilih alat-alat produksi atau modal, seperti tanah, pabrik, toko, rumah, dan sebagainya. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan. Individu dibenarkan untuk mempunyai miliknya sendiri. Kepemilikan ini terjamin tanpa bisa digugat individu yang lain. Saya akan mengambil contoh ketika saya memiliki usaha masker.
Di situ saya mempunyai alat mesin jahit dan berbagai perlengkapan. Nah, itu atas nama saya pribadi, bukan atas nama negara ataupun atas nama orang lain. Yang kedua, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas prakarsa dan tanggungan sendiri, melayani permintaan pasar. Jadi, karena saya memilih untuk berusaha masker, itu kan merupakan pilihan saya pribadi tanpa ada permintaan dari negara atau paksaan dari negara. Jadi, semuanya atas keinginan saya, karena saya memiliki keahlian dalam bidang menjahit, jadi saya memilih untuk berusaha masker. Seperti itu contohnya. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu adalah para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi dan didorong oleh harapan untuk mendapatkan laba. Yang keempat, harga-harga dibentuk di pasar bebas dalam mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi, bentuk pasar yang dipandang paling baik adalah persaingan bebas. Artinya, kapitalisme menjamin kebebasan melakukan kompetisi dengan individu atau pihak lain. Ciri-ciri yang kelima, campur tangan negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, serta menjaga ketertiban hukum dan pertahanan keamanan. Kelemahannya, 1. Tidak ada kekuatan yang melindungi hak kepemilikan, pelaksanaan perjanjian, serta penjamin pelaksanaan aturan main. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai sumber daya untuk dijual akan menderita, karena akan adanya kecenderungan untuk menyalahkan kebebasan untuk memeras pihak yang menderita. Jadi, akibatnya akan timbul kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin tentunya akan semakin miskin, karena yang miskin tidak dapat memproduksi barang apapun dan mereka hanya mengandalkan dari pihak-pihak yang memproduksinya. Yang ketiga, beberapa produsen akan berusaha untuk memonopoli pasar dengan cara mengurangi persaingan. Nah, persaingan ini sering berubah menjadi rebutan kekuasaan ekonomi yang justru malah menyengsarakan pengusaha yang kecil. Seperti itu. Yang keempat adalah eksternalitas negatif. Jadi, produksi atau konsumsi barang itu akan menghasilkan efek samping ke alam. Jadi, kan akan semakin membuat polusi atau kerusakan lingkungan hidup itu semakin banyak dan tentunya merugikan banyak pihak. Yang sebenarnya pihak-pihak itu tidak melakukan atau tidak ikut campur dalam proses produksi atau konsumsi tersebut, akan tetapi mereka juga kena imbasnya dari polusi udara tersebut. Dan yang kelima adalah terjadi ketidakstabilan ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk pada sistem komando murni. Sistem ekonomi sosialisme ini merupakan sintesis atau kombinasi antara kedua sistem terdahulu, yakni kapitalisme dan komunisme atau kolektivisme, yang lebih mendekati kenyataan. Sistem komando juga mendapat sebutan sebagai sistem komunisme, sistem ekonomi kolektivis, ekonomi terpimpin, atau ekonomi terencana. Ciri-cirinya, 1. Semua sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara.
seperti alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bahkan bank. Itu semua dimiliki dan dikuasai oleh negara. Akan tetapi itu atas nama rakyat. Nah, tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi itu. Bahkan petani itu tidak dapat memiliki tanahnya sendiri, karena lahan yang mereka gunakan untuk bertani itu dimiliki secara bersama-sama atau kepemilikan umum atau komunal. 2. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Jadi tidak ada pengusaha swasta, karena semua usaha, semua perusahaan itu diatasnamakan negara. Jadi semua perusahaan itu adalah perusahaan negara. Yang ketiga adalah jenis dan jumlah barang yang harus diproduksikan harus ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh bebas mau memproduksi barang itu sebanyak berapa, karena semua harus sesuai dengan komando atau aturan dari pemerintah. Yang keempat adalah harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang kelima, warga adalah karyawan negara. Jadi semua warga masyarakatnya itu adalah karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya dan akan diberi upah oleh negara sesuai dengan kebutuhannya juga. Seperti itu. Kelemahannya, yang pertama, pengelolaan perekonomian menjadi suatu hal yang rumit. Itu menyebabkan sumber daya yang ada itu cenderung tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, orang tidak terdorong untuk menggunakan sumber daya pada pemanfaatan yang bernilai tinggi. Sehingga banyak sumber daya itu yang malah terbuang sia-sia saja. Yang ketiga, perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak mencerminkan pilihan masyarakat, akan tetapi lebih pada pilihan dari pemerintah pusat saja. Yang keempat, jenis barang yang diproduksi menjadi relatif lebih terbatas. Itu mengakibatkan masyarakatnya pun juga pilihan barangnya akan terbatas juga tentunya. Nah, dan yang terakhir itu, tiap individu mempunyai kebebasan yang relatif terbatas dalam membuat pilihan ekonomi, karena tadi produksi barangnya itu juga terbatas. Seperti itu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Ciri-cirinya, yang pertama, hak milik atas barang konsumsi diserahkan kepada individu, tetapi kepemilikan terhadap sarana produksi yang vital akan cenderung diserahkan kepada negara. Kedua, jumlah dan jenis barang yang diproduksi dapat ditentukan oleh swasta berdasarkan mekanisme pasar, tetapi sektor strategis diawasi, diatur, dan dikuasai oleh negara. Yang ketiga, harga tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar saja, tetapi dikendalikan dan bila perlu dikoreksi oleh campur tangan negara. Yang keempat, kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa kolektif itu mendapatkan prioritas yang tinggi. Begitu pula dengan demokratisasi dunia usaha untuk menuju kepemilikan bersama. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah menyediakan jaminan sosial
dan bertanggung jawab atas distribusi pendapatan yang lebih merata. Kelemahannya, 1. Beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Ciri-cirinya, 1. Semua sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara, seperti alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bahkan bank. Itu semua dimiliki dan dikuasai oleh negara. Akan tetapi itu atas nama rakyat. Nah, tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi itu. Ciri-cirinya, 1. Menggunakan metode barter atau tukar-menukar barang. Misalnya, saya mempunyai masker dan teman saya mempunyai hand sanitizer. Saya sangat membutuhkan hand sanitizer tersebut. Dan teman saya juga sangat membutuhkan masker yang saya miliki karena saya dan teman saya sama-sama tidak memiliki barang yang kami inginkan. Jadi kami menukarnya. Saya menukar masker itu untuk mendapatkan hand sanitizer. Begitupun teman saya menukar hand sanitizer-nya untuk mendapatkan masker. Yang kedua, peran pemerintah sangat terbatas. Ketiga, berkembang di sebuah komunitas saja. Yang keempat, memproduksi hanya sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, sistem ekonomi ini mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional ini, 1. Ekonomi tradisional itu terpapar pada perubahan alam, terutama cuaca. Yang kedua, tidak semua kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang ketiga, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Contohnya tadi, ketika saya tukar-menukar masker dan hand sanitizer. Misalnya, masker itu harganya 5.000, sedangkan hand sanitizer itu harganya 8.000. Itu sebenarnya tidak pas, karena yang satu 5.000 dan yang satu 8.000. Jadi itu termasuk dalam kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang keempat adalah perkembangan dan pertumbuhan ekonominya akan menjadi sangat lambat. Kedua, pengertian sistem ekonomi. A. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.